Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa sih banyak orang pintar, orang-orang sukses, atau mereka yang sangat produktif justru memilih untuk menjauhi aplikasi media sosial tertentu? Padahal, aplikasi-aplikasi ini kan didesain untuk menghubungkan kita, memberi kita informasi dan hiburan. Jawabannya mungkin akan sedikit mengejutkan dan membuat kita berpikir ulang. Bayangkan ini, pagi-pagi bangun tidur, hal pertama yang kita raih adalah ponsel. Kita buka aplikasi scroll, sejam berlalu begitu saja. Kita melihat kehidupan sempurna orang lain, berita-berita sensasional, dan drama yang tidak ada habisnya. Tanpa sadar, kita memulai hari dengan membandingkan diri, merasa cemas, atau bahkan marah. Ini bukan awal yang baik untuk sebuah hari yang produktif. Orang-orang pintar sadar betul akan hal ini. Mereka tahu bahwa aset paling berharga yang mereka miliki bukanlah uang, tapi waktu dan fokus. Media sosial, dengan segala notifikasi dan konten tak terbatasnya, adalah pencuri waktu dan fokus nomor satu di era digital. Setiap kali ada notifikasi muncul, fokus kita terpecah. Butuh waktu rata-rata 23 menit untuk bisa kembali fokus sepenuhnya ke pekerjaan kita setelah diganggu. Bayangkan, berapa banyak waktu produktif yang hilang dalam sehari hanya karena notifikasi. Masalahnya, lebih dalam dari sekadar waktu yang terbuang. Aplikasi-aplikasi ini didesain secara sengaja untuk membuat kita kecanduan. Mereka menggunakan mekanisme yang mirip dengan mesin judi. Setiap kali kita merefresh feed, kita tidak tahu apa yang akan kita dapatkan. Bisa jadi foto liburan teman, video lucu, atau berita penting. Ketidakpastian inilah yang memicu pelepasan dopamin di otak kita. Hormon yang membuat kita merasa senang dan ingin terus kembali lagi. Kita terus scroll, mencari hadiah berikutnya. Ini adalah jebakan psikologis yang sangat kuat. Orang cerdas memilih untuk tidak ikut dalam permainan ini. Selain itu, ada isu kualitas informasi. Di tengah lautan konten, sangat sulit membedakan mana informasi yang valid dan mana yang hoax. Algoritma cenderung menyodorkan kita konten yang memancing emosi, bukan konten yang paling akurat atau bermanfaat. Hal ini menciptakan gelembung filter atau echo chamber, di mana kita hanya melihat opini yang sama dengan kita, membuat kita semakin terpolarisasi dan sulit menerima perbedaan pandangan. Orang-orang yang menghargai pemikiran kritis dan wawasan mendalam seringkali frustrasi dengan lingkungan informasi seperti ini. Mereka lebih memilih membaca buku, jurnal, atau sumber berita terpercaya untuk mendapatkan pengetahuan. Lalu, apa yang mereka lakukan sebagai gantinya? Mereka mengisi waktu mereka dengan kegiatan yang membangun, membaca buku yang memperluas wawasan, berolahraga untuk menjaga kesehatan fisik dan mental, menghabiskan waktu berkualitas dengan keluarga dan teman secara langsung, atau fokus mendalami hobi dan keahlian baru. Mereka mengganti dopamin murahan dari scroll tanpa akhir dengan kepuasan jangka panjang dari pencapaian nyata. Mereka membangun koneksi yang otentik, bukan sekadar jumlah teman atau pengikut virtual. Jadi, pertanyaannya bukan lagi kenapa orang pintar menjauhi aplikasi ini, tapi apa yang bisa kita pelajari dari mereka. Mungkin kita tidak perlu menghapus semua aplikasi media sosial kita, tapi kita bisa mulai lebih sadar dalam menggunakannya. Matikan notifikasi yang tidak penting. Tentukan waktu khusus untuk membuka media sosial, misalnya 30 menit di sore hari. Bukan sepanjang hari. Ikuti akun-akun yang benar-benar memberikan nilai tambah dan inspirasi, bukan yang hanya membuat kita merasa iri atau cemas. Pada akhirnya, ini adalah tentang mengambil kembali kendali atas waktu dan perhatian kita. Teknologi seharusnya menjadi alat yang membantu kita, bukan tuan yang memperbudak kita. Dengan menjadi pengguna yang lebih bijak, kita bisa memanfaatkan sisi baik dari teknologi tanpa harus terjebak dalam sisi buruknya. Mari kita mulai gunakan waktu kita untuk hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.